Hari ini kita akan melihat titik limit dan limit fungsi yang mana ini merupakan materi bab 4 pada buku Bartel. Nah, pada bab 3 kita sudah belajar tentang barisan, yang mana barisan itu domainnya adalah bilangan asli. Oke, ranknya itu adalah bilangan real. Nah, kita ingin melihat ini itu dari bilangan real ke bilangan real. Maka dari itu kita masuk ke yang lebih luas lagi, yaitu fungsi, gitu ya. Yaitu fungsi. Kalau barisan itu hanya dari bilangan asli ke bilangan real, kalau fungsi berarti dari bilangan real ke bilangan real. Tapi sebelumnya kita coba masuk dulu ke materi lingkungan, titik limit, baru minggu depan kita masuk limit fungsi. Kita ingat, kalian sudah pernah belajar tentang lingkungan atau persekitaran atau neighborhood? Sudah pernah di kalkulus? Oke. Mungkin istilahnya berbeda ya, tapi artinya sama saja. Ada istilah lingkungan, oke, lingkungan atau persekitaran, oke, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya neighborhood. Oke. Nah, itu definisinya apa? Jika C elemen bilangan real dan delta besar dari nol, maka terdapat persekitaran. Nah, nanti kita pakai bahasa lingkungan saja ya. Terdapat lingkungan delta dari C yang mana adalah himpunan semua bilangan X elemen bilangan real yang mana nilai mutlak X kurang C itu kecil dari delta. Nah, kalau kita lihat interpretasinya, kalau misalkan di sini kita punya titik C, terdapat lingkungan dengan radius delta. Oke, dengan radius delta, berarti ke kiri itu jaraknya delta. Berarti ini C kurang delta. Ke kanan juga jaraknya delta. Berarti C ditambah delta. Begitu ya. Jadi terdapat lingkungan delta ini. Yang mana lingkungannya itu adalah ini. Himpunan terbuka dari C min delta sampai C plus delta. Dan juga kalau misalkan kita uraikan nih, mutlak X kurang C kecil dari delta. Kalau kita buka mutlaknya maka menjadi min delta kecil dari X kurang C kecil dari delta. Kedua ruas kita tambah C, maka ini menjadi min delta tambah C. Ini jadi X, ini jadi delta tambah C. Nah, kalau bentuknya seperti ini merupakan himpunan terbuka. Ya, himpunan terbuka. Yang mana bisa kita tuliskan dalam bentuk min delta tambah C, delta plus C, gitu ya. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi seperti ini, X besar dari min delta tambah C, kecil dari delta plus C. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan. Oke, nilai X-nya yang mana saja? Nilai X-nya itu yang ini. Semua bilangan di antara C min delta sampai C plus delta. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan. Oke. Tentunya pas belajar limit di kalkulus, nah ini juga kalian sudah mengenal notasi seperti ini ya. X kurang C kecil dari delta gitu. Kita lihat contohnya. Nah, di sini contoh yang pertama, lingkungan 2 dari 3. Nah, kalau kita coba gambarkan lingkungan 2 dari 3, berarti C-nya di sini adalah 3. Jaraknya 2 ke kiri berarti 1. Jaraknya juga 2 ke kanan berarti 5. Nah, lingkungannya yang mana? Yang ini. Dari 1 sampai 5. Kalau kita tuliskan himpunan terbuka, interval terbuka
1 sampai 5. Nah, itu merupakan lingkungan 2 dari 3. Selanjutnya, contoh kedua, lingkungan 3 dari 7. Nah, berarti kalau kita coba gambarkan, titik C-nya itu adalah 7. 3 ke kiri berarti ini 4. 3 ke kanan berarti ini 10 gitu ya. Maka lingkungannya yang ini. Oke. Lingkungannya yaitu interval buka dari 4 sampai 10. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Atau kita tuliskan juga dalam bentuk notasi lain yaitu X elemen real. Di mana X min X min berapa ini? Min 7 itu kecil dari 3 gitu. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan lingkungan. Kita masuk ke titik cluster atau cluster point, atau istilah lainnya biasanya itu adalah titik limit. Jadi, titik cluster sama titik limit itu sama ya, atau cluster point. Definisinya apa? Misalkan himpunan A subset dari bilangan real, titik C elemen bilangan real, dikatakan titik cluster dari A jika untuk setiap delta besar dari 0 terdapat setidaknya 1. Artinya terdapat paling sedikit 1 X gitu ya. Terdapat paling sedikit 1 X elemen A, yang mana X ini tidak sama dengan C, sehingga mutlak X kurang C itu kecil dari delta. Sehingga mutlak X kurang C kecil dari delta. Maka C ini dikatakan titik cluster. Titik cluster ya. Jadi artinya apa? Nah, C itu dikatakan titik cluster kalau kita bisa membuat lingkungan gitu. Lingkungan dengan radius delta. Nah, radiusnya di sini berapa? Ya, yang jelas dia deltanya besar dari 0. Nah, harus banyak nggak anggota lingkungannya? Nggak harus. Setidaknya ada anggotanya satu elemen A gitu. Tapi harus elemen A ya. Kalau nanti ada nilai X yang bukan elemen A, berarti dia bukan titik cluster. Dia setidaknya satu X elemen A gitu. Atau dengan kata lain, C itu dikatakan titik cluster dari A jika dan hanya jika terdapat delta besar dari 0, di mana lingkungan delta dari C diiriskan dengan A tanpa C. Ini kan X tidak sama dengan C ya. Tanpa C itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi irisan dari lingkungan itu dengan himpunan A, kecuali C itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, kalau kita lihat interpretasinya, berarti eh, kita punya himpunan A dulu. Kalau misalkan kita punya himpunan A, misalkan himpunan A-nya ini ya. Ini juga A, terus di sini A. Ini kita anggap A. Terus di sini juga ada A. Oke, berarti himpunan A ini ya. Yang biru ini adalah himpunan A. Yang dikatakan titik klaster itu yang mana? Nah, kalau misalkan kita punya C, kita punya C, misalkan C-nya di sini. Kalau C-nya di sini, kira-kira C ini titik klaster apa tidak? Kalau posisi C-nya di sini, apakah C adalah titik klaster? Iya, Bu. Iya. Oke. Jawabannya iya. Kenapa? Karena kalau C-nya di situ, kita bisa buat lingkungan. Misalkan lingkungannya ini. Ya, ada kan anggota X elemen A kalau lingkungannya seperti ini? Udah, Bu.
Nah, kalau kita lihat buat sekecil kecil lagi, Bu. Kalau kita buat sekecil ini tetap ada anggota X elemen A. Apalagi kalau kita buat besar deltanya. Kalau kita buat deltanya sebesar ini bisa juga tetap ada X elemen A. Kalau kita besarkan lagi, Bu. Misalkan lingkungannya ini. Misalkan lingkungannya ini yang lingkungan yang berwarna ungu. Ya tetap titik klaster. Kenapa? Ya nggak masalah kalau ada yang di luar A. Yang ini kan di luar A kan? Yang ini juga di luar A nggak masalah. Yang penting itu adalah setidaknya terdapat satu X elemen A. Jadi kalau kita buat lingkungannya besar pun tetap ada X elemen A, yaitu yang biru ini. Tetap ada X elemen A yang biru. Nah, berarti titik C yang di situ adalah titik cluster atau titik limit ya. Nanti istilahnya sama. Oke, kalau misalkan C-nya di sini, misalkan kita ambil C itu di sini, yang di biru ini, kita ambil C. C-nya di sini, kira-kira C yang di sini itu titik cluster apa tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, karena kita buat lingkungan, kalau kita buat lingkungannya sebesar ini, misalkan kita buat lingkungan sebesar ini sebentar. Kita besarkan dulu. Kalau kita buat lingkungan sebesar ini, misalkan sebesar ini ya. Nah, yang warna kuning, misalkan lingkungannya sebesar ini masih dapat X elemen A-nya ada nih di sini. X elemen A ada di sini, gitu ya. Terdapat memang. Tapi kan untuk setiap delta, kalimatnya itu adalah untuk setiap delta. Nah, kalau sebesar itu memang masih dapat X elemen A. Tapi kalau kita buat lebih kecil lagi, misalkan seperti ini lingkungannya yang biru, ada nggak X elemen A-nya kalau yang biru ini? Lingkungan sekecil ini. Tidak, Bu. Tidak ada. Maka C yang ini itu dikatakan bukan titik klaster. Memang ada X elemen A kalau deltanya besar. Tapi kalau deltanya kita semakin kecil kan, maka dia tidak ada X elemen A gitu ya. Ingat di sini kalimatnya untuk setiap delta besar dari nol. Berarti setiap lingkungan yang kita buat harus memuat X elemen A gitu. Setidaknya satu gitu ya. Sehingga dia dikatakan titik cluster gitu. Paham mengenai definisi titik cluster? Atau ada yang mau ditanya sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lihat contoh. Diketahui himpunan A itu adalah himpunan tertutup 3 sampai 7. Himpunan tertutup 3 sampai 7. Kalau kita coba gambarkan dulu, himpunan A ini adalah himpunan tertutup 3 sampai 7. Ini ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, apakah 5 titik klaster? Jawabannya, Iya, Bu. jawabannya iya. Oke, jawabannya iya kalau kita lihat ya secara dari gambar. Tapi kita disuruh buktikan kan? Nah, gimana cara buktikannya? Oke, ini ya himpunan A ya. Kita disuruh buktikan nih. Bagaimana membuktikan bahwa 5 itu titik klaster? Oke. Benar ya, 5 itu titik klaster. Kita coba lihat buktinya. Ap- hmm, Oke. Sebentar kita hapus dulu. Nah, kalau proses pembuktiannya bagaimana? Diperhatikan ya, bagaimana proses membuktikan bahwa dia itu titik klaster. Berarti kan kalau misalkan dia titik klaster, kita akan mengambil sebarang delta besar dari nol kan? Kita akan mengambil sebarang delta besar dari nol, sehingga nanti kita akan membuktikan bahwa lingkungan delta dari C diiriskan dengan A
tanpa C itu tidak sama dengan himpunan kok, tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, berarti kalau kita coba gambarkan di sini saja. Berarti di sini ada 3, di sini ada 7, himpunannya tertutup. Kita ingin mengambil sebuah delta dari C. Berarti C kita di sini adalah 5. C kita di sini adalah 5 karena yang ditanya apakah 5 itu titik cluster. Oke. Kalau kita ingin membuktikan ini, nanti kita ada beberapa kondisi. Kalau misalkan deltanya itu kecil sama dengan 2. Kecil sama dengan 2. Berarti daerahnya yang mana kalau delta kecil sama dengan 2, daerah lingkungannya? Berarti daerah lingkungannya adalah di sini 5, di sini 3, di sini 7. Nah, ini ya daerah lingkungannya ya. Karena deltanya kecil dari 2. Misalkan kalau deltanya 1 berarti di sini. Ini 6, sorry. Ini 4, ini 6. Terus deltanya sama dengan 2 berarti lingkungannya yang di sini. Gitu ya. Nah, itu. Terdapat 2 kondisi yang mana deltanya kecil sama dengan 2. Terus kondisi yang kedua, deltanya besar dari 2. Gitu. Hasil irisannya, nah gimana sih melihat hasil irisannya? Oke, em, sebentar. Himpunan kita itu 3 sampai 7 yang biru ini. Kalau kita iriskan dengan lingkungan delta kecil sama dengan 2, kecil sama dengan 2, maka lingkungannya itu adalah yang ini. Ini kan lingkungannya tapi himpunan terbuka. Ini enggak, lingkungan ungu ini merupakan lingkungan 5 kurang delta dan 5 plus delta gitu. Nanti tergantung deltanya apakah sama dengan 2 atau deltanya kecil dari 2, 1,9, 1,8, 1,7. Yang jelas daerahnya yang ungu ini. Kalau deltanya semakin kecil ya lingkungannya semakin kecil gitu. Oke. Nah, yang ini, yang ungu ini diiriskan dengan himpunan A. Lingkungan yang ungu diiriskan dengan himpunan A, jawabannya apa? Lingkungan yang ungu diiriskan dengan A, jawabannya adalah Himpunan 3 sampai 7. oke. Himpunan 3 sampai 7 itu kan tertutup ya, tertutup. Sedangkan himpunan 5 min delta sampai 5 plus delta itu terbuka. Mana iris? Kalau kita iriskan, ini kita iriskan dengan 3 sampai 7, jawabannya apa? 5 min delta, 5 plus delta diiriskan 3 sampai 7. Dengan delta kecil sama dengan 2. Hasil irisannya apa? Himpunan terbuka 3 sampai 7. Oke, himpunan terbuka. Hmm, sekarang delta kita itu kecil sama dengan 2. Berarti kan kita ambillah kemungkinan terbesar delta ya. Kemungkinan terbesar delta berarti delta kita sama dengan 2. Oke. Berarti ini himpunannya menjadi 5 kurang 2, 5 plus 2. Jadinya apa? Himpunan bukanya 37. Mana yang lebih besar, himpunan buka 37 atau himpunan tertutup 37? Tertutup. Terbuka apa tertutup yang lebih besar? Tertutup ya. Oke, tertutup. Kalau kita iriskan, yang mana irisannya? Terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Benar, jawabannya terbuka. Sehingga kalau 5 min delta sampai 5 plus delta diiriskan dengan 37 himpunan tutup, maka irisannya adalah 5 min delta, 5 plus delta. Himpunan bukanya kan?
Tadi kan kita mengambil contoh deltanya kita ambil yang terbesar yaitu 2. Tapi kan kita masih dalam notasi delta ya menuliskannya. Karena kan deltanya dari 0 sampai dari besar dari 0 sampai kecil sama dengan 2. Begitu. Nah, ini untuk deltanya kecil sama dengan 2. Tapi kalau deltanya besar dari 2, kalau deltanya besar dari 2, maka kondisinya seperti ini. Kita punya himpunan tutup 37. Kita iriskan dengan lingkungan 5 min delta, 5 plus delta, tetapi deltanya besar dari 2. Lebih besar mana ininya, intervalnya? Lebih besar 5 min delta, 5 plus delta, atau 3 sampai 7, yang mana deltanya besar dari 2. Lebih besar mana? 5 min delta, 5 plus delta. 5 min delta, 5 plus delta. Coba 5 min delta, di mana deltanya besar dari 2. Hasil pengurangannya berapa? 5. 5 min delta, di mana delta besar dari 2. Maka hasil pengurangan 5 min delta itu berapa? Kecil dari? Kecil dari 3 nggak? Ya, Bu. Oke. Berarti 5 min deltanya pasti di sini kan? Iya kan kecil dari 3 kan? Ya, Berarti Bu. 5 min deltanya berada di sebelah kiri. Terus 5 plus delta pasti lebih besar dari 7. Nah, ini himpunannya untuk delta besar dari 2. Kalau kita iriskan, mana hasil irisannya? Himpunan tertutup 3 sampai 7. Oke, himpunan tertutup 3 sampai 7. Berarti kalau deltanya besar dari 2, himpunannya, irisannya adalah himpunan tertutup 3 sampai 7. Oke. Di sini kita ingin membuktikan ya, kalau kita lihat secara interpretasinya tadi ya memang iya benar bahwa 5 itu titik cluster. Nah, kita coba buktikan. Kita ambil interval pertama untuk delta kecil sama dengan 2. Untuk delta kecil sama dengan 2. Untuk delta kecil sama dengan 2. Berarti kalau saya coba gambarkan, ini 5. Tadi tuh intervalnya ini ya. Ini 5 min delta. Ini 5 plus delta. Tadi definisi titik cluster itu apa? Setidaknya ada satu kan? Setidaknya ada satu X elemen. Elemen A. X elemen A. Berarti kita ingin setidaknya ada satu gitu. Kira-kira di sini kita ambil X-nya sama dengan apa nih? Di sini kita ambil X sama dengan 5 plus delta per 2. Ada nggak 5 plus delta per 2 di dalam himpunan buka ini? 5 plus delta per 2. Ada nggak? Ada, Bu. Ada di sini kan? Posisinya di sini ya? Ya, Bu. Oke, ada nih. 5 plus delta per 2 itu elemen lingkungan delta dari 5. Terus 5 plus delta per 2 juga elemen dari himpunan tutup 37. Karena kan tadi 37 kan besar ya yang di sini tadi 37 tapi tutup. Berarti 5 plus delta per 2 juga anggota 37 kan? Yang mana 5 plus delta per 2 ini sama dengan 5 nggak? Tidak, Bu. Tidak. Karena dia tidak sama dengan 5, maka dia eh, titik cluster gitu ya. Tadi kan definisi titik cluster terdapat setidaknya X elemen A, yang mana X itu tidak sama dengan C. Gitu kan? Terdapat setidaknya satu X elemen A, yang mana X itu tidak sama dengan C. Untuk setiap delta. Nah, maka dari itu kenapa di sini notasinya masih delta, karena untuk setiap delta.
Kita lihat kondisi kedua. Delta besar dari 2. Yang mana delta besar dari 2 tadi gambarnya yang ini. Di sini 3, di sini 7. Untuk deltanya besar dari 2 tadi lingkungannya adalah yang ini. Di sini 5 min delta, di sini 5 plus delta. Kita ambil saja satu nilai X. Kira-kira berapa nilai X yang merupakan masuk dalam lingkungan itu dan masuk juga dalam interval A? Kira-kira X sama dengan berapa? Dia termasuk dalam lingkungan 5 min delta, 5 plus delta untuk delta besar dari 2. Dan dia juga termasuk dari anggota himpunan A 3 sampai 7. Yang mana X-nya ini tidak sama dengan C gitu ya. Tidak sama dengan 5. Berarti kita ambil angka berapa? Angka 3. 3, iya. Kita ambil X sama dengan 3. Kenapa? 3 ini masuk dalam lingkungan merah. Kan lingkungan merah ini semua yang ini kan? 3 juga anggota himpunan tertutup 37, benar? Ya, Bu. Oke, 3 juga anggota himpunan tertutup 37. Dan 3 tidak sama dengan 5. Jadi kalau kita ingin mengambil nilai X-nya ya ambil aja satu. Kenapa harus satu, Bu? Karena kan definisinya setidaknya terdapat satu gitu. Jadi ya makanya kita ambil angka, contoh satu angka. 5 tambah delta per 2 juga angka gitu. Nah, Bu, kalau saya mau ngambil 4, contoh 4 boleh nggak? Boleh. 4 itu termasuk anggota himpunan delta lingkungan delta dari 5. 4 juga termasuk anggota himpunan tertutup 3 dan 7. 4 juga tidak sama dengan 5. Nggak harus 3 ya, boleh X yang lain. Misalkan di sini Ibu ambil X sama dengan 4. Boleh nggak ambil 3,5, Bu? Boleh. Boleh nggak ambil 6? Boleh gitu ya. Nah, ini kan Ibu ambil contohnya X sama dengan 3. Kok bisa contoh, Bu? Kok bisa satu aja nilai X-nya? Karena berdasarkan definisi, X itu minimal satu elemen A gitu ya. X itu satu minimal elemen A. Dan X itu tidak sama dengan C. Maka dari sini terbukti bahwa dari I titik 1 dan I titik 2 kita peroleh bahwa lingkungan delta dari 5 diiriskan dengan himpunan tertutup 3 dan 7, di mana 5 tidak masuk, maka irisannya itu bukan himpunan kosong. Sehingga 5 ini merupakan titik klaster dari A. Ini kalau pakai bukti ya. Oke. Sampai di sini untuk contoh yang A ada pertanyaan? Oke, kalau ada yang ingin ditanya silahkan ditanya saja ya. Oke, kita lanjut eh, ke yang B. Himpunan kita masih sama. Tadi himpunan A-nya adalah 37. Apakah 2 merupakan titik klaster? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Duanya di sini. 2 itu di sini. Jawabannya tidak. Nah, untuk membuktikan, kita kan juga disuruh buktikan walaupun jawabannya tidak. Nah, bagaimana kita membuktikan dia bukan titik klaster? Kalau kita membuktikan dia titik klaster, maka di sini untuk setiap delta besar dari 0. Kalau dia titik klaster. Tapi kalau dia bukan titik klaster, maka terdapat delta. Berarti terdapat satu delta besar dari 0. Sehingga lingkungan delta dari titik C diiriskan dengan himpunan A selain C itu sama dengan himpunan kosong. Jadi kita ingin membuktikan bahwa irisannya itu sama dengan himpunan kosong.
Kira-kira kita ngambil delta berapa ya biar dia irisannya himpunan kosong? Atau biar irisannya tidak ada? Kira-kira deltanya berapa nih kita ambil? Biar dia tidak sampai ke himpunan A. Kira-kira deltanya berapa? Radiusnya berapa? Satu, Bu. Kalau radiusnya satu sampai nggak dia ke tiga? Sampai. Nol. Radius nol gimana? Radiusnya besar dari nol. Ayo. 1/2, Bu. Oke, 1/2. Ingat ya, delta itu besar dari nol ya, sehingga kita nggak bisa ambil delta sama dengan nol. Nah, kira-kira kita ambil deltanya berapa sehingga dia tidak sampai ke himpunan A. Kita ambil 1/2 gitu ya. Boleh, kan ini terdapat delta ya. Kita ambil deltanya 1/2 juga boleh. 1/3, 1/4, 1/5 boleh. Nah, kalau yang ini kita pilih delta kecil dari satu. Bebas, yang kecil dari satu kan banyak. Berarti di antara 0 dan satu. Ingat kalau satu deltanya, tadi 3 masuk kalau satu deltanya ya. Maka dari itu kita pilih deltanya kecil dari satu. Sehingga kalau deltanya kecil dari satu, maka irisan sorry. Cara bacanya itu irisan lingkungan delta dari C diiriskan dengan A itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena ini 37, ini 2. Delta kecil dari satu, maka lingkungannya adalah ini. Nggak sampai 3. Karena jarak 2 ke 3 kan 1 ya. Sedangkan delta itu kecil dari satu. Maka dia tidak sampai 3 nih lingkungannya. Sehingga irisannya tidak ada. Atau irisannya sama dengan himpunan kosong. Oke, karena dia irisannya sama dengan himpunan kosong, maka 2 bukan titik klaster. Jadi kalau kita ingin membuktikan dia bukan titik klaster, kita tunjukkan saja terdapat delta. Deltanya sama dengan berapa bebas. Delta sama dengan setengah boleh. Bu, saya mau langsung aja ambil delta sama dengan setengah. Boleh. Delta sama dengan setengah sehingga lingkungan setengah dari 2 diiriskan dengan A itu sama dengan 2 kurang setengah 1,5. 2 tambah setengah 2,5 diiriskan dengan 37. Nggak ada ya irisannya ya. Interval buka 1,5 sampai 2,5 dengan interval tutup 37 itu irisannya tidak ada. Maka irisannya sama dengan himpunan kosong. Nah, kalau mau diambil deltanya sama dengan setengah biar kelihatan lebih jelas lagi, boleh. Paham untuk contoh yang B? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2 ini kita diminta tentukan semua titik klaster dari P. Kalau berdasarkan gambar, kita coba gambarkan lagi ya. Masih 37 juga nih. Kalau berdasarkan gambar, titik klasternya dari berapa sampai berapa? Ini himpunan P. Titik klasternya dari berapa sampai berapa? Yang merupakan titik klaster. 3 sampai 7 juga, Bu. Oke, oke. Titik klasternya himpunan 3 sampai 7. Benar. Himpunan tutup ya, 3 sampai 7. Eh, bagaimana cara menentukannya bahwa 3 sampai 7 itu adalah eh, titik klaster? Maka dari itu kita kan disuruh buktikan ya. Kita akan membuktikan, kita akan mengecek nilai C yang kecil dari 3. C ini kita anggap titik klaster. C titik klaster.
Kita akan mengecek apakah titik klasternya ada yang kecil dari 3. Berarti C-nya di sini. Terus C sama dengan 3. C besar dari 7 di sini. C sama dengan 7. Dan C di antara 3 dan 7. Berarti ada 5 yang akan kita cek untuk nilai C. Apakah dia titik klaster apa tidak. Pembuktian pertama. Jika C kecil dari 3, C kecil dari 3 jawabannya bukan titik klaster ya. Nah, dikarenakan terdapat deltanya sama dengan berapa? Ya, terdapat delta itu 3 kurang C. Atau kalau kalian mau ambil, misalkan saya mau ngambil angka, Bu, misalkan deltanya setengah gitu. Kita kan masih belum tahu nih C ini berapa. C ini apakah 2, 2,5, 2,9. Bisa jadi C 2,9 kan? Kalau kalian ambil deltanya setengah ya beririsan dong antara eh, lingkungannya dengan himpunan P. Maka dari itu kenapa di sini deltanya masih dalam C. Gitu ya, nggak boleh kita ganti angka. Karena C-nya di sini masih belum jelas. Kalau tadi kan jelas 2, C-nya itu sama dengan 2. Kalau ini kan C-nya masih kecil dari 3. Bisa jadi C ini 2,9999. Bisa jadi, kan kecil dari 3 juga. Kalau C-nya 2,999, deltanya mau kita ambil berapa, Bu? Ya lebih kecil lagi. 0, sekian 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 gitu. Maka dari itu, kenapa di sini deltanya 3 dikurang C gitu. Kalau kita coba buat ininya, kita coba buat di sini kecil dari 3. Oke. Berarti C-nya itu di sini ya. Semua yang kecil dari 3 gitu. Deltanya kita ambil berapa? Nah, misalkan C-nya itu di sini. Di sini C. Deltanya kita ambil 3 dikurang C. Berarti jarak ke sininya berapa kalau deltanya 3 kurang C? Jarak ke kanannya. 3 ditambah C. C, jarak ke kanannya 3 kurang C. Jadinya berapa? 3 enggak? 3 kurang C ditambah C, jadinya 3. Kan untuk melihat jarak ke sini itu tinggal kita tambahkan. C ditambah 3 kurang C. C ditambah 3 kurang C, 3. 3, benar. 3, tapi karena C itu kecil dari 3, maka ini itu nggak sampai 3. Kecil dari 3 juga. C ke kanan yaitu 3 kurang C, dia nggak sampai 3. Oke. Terus kita iriskan ini dengan interval tutup 37, maka irisannya himpunan kosong. Tidak ada irisannya ya. Karena C ke kanan yaitu jaraknya 3 kurang C itu jadinya 3. Bukan 3 tapi kecil dari 3 karena C itu kecil dari 3 gitu. Oke, maka irisannya himpunan kosong sehingga dia bukan titik klaster. Untuk setiap C kecil dari 3 itu bukan titik klaster. Lanjut, C sama dengan 3. Kalau C sama dengan 3 kira-kira titik klaster apa tidak? Kalau C-nya sama dengan 3, yang ini? Iya, Bu. Iya, karena kita bisa buat lingkungan. Misalkan lingkungannya sekecil ini, lingkungan orang ini ada nggak masuk, Bu? Ya nggak apa-apa, di sebelah kiri 3 itu memang bukan anggota P. Tapi di sebelah kanan 3 itu anggota P. Kan yang diminta setidaknya satu anggota himpunan. Kalau himpunannya P berarti satu anggota himpunan P. Kalau himpunannya A berarti satu anggota himpunan A.
Berarti kalau secara ini, eh, kalau kita lihat langsung bahwa 3 itu adalah titik klaster. Kita coba buktikan. Cara pembuktiannya seperti tadi, bagaimana kita membuktikan 5 itu titik klaster. Berarti kita mau lihat dulu irisan dari lingkungan 3 min delta, 3 plus delta dengan P. Kita ingin melihat irisan ini. Irisannya ada dua seperti tadi, yaitu irisannya 3 min delta, 3 plus delta untuk delta kecil dari 4. Kenapa untuk delta kecil dari 4? Kenapa di sini deltanya 4? Kalau tadi untuk deltanya kecil dari berapa tadi? 2. Oke, tadi kecil dari 2 ya. Oh, bukan. Yang yang ini. Oke, 2. 2 ya. Kenapa 2? Kalau ini kenapa 4? Kenapa 4? Kalau yang tadi 37 juga, terus titik klasternya 5. Kenapa 2? Karena jaraknya ini 2. 5 ke 3, 5 ke 7 itu 2. Maka dari itu kenapa delta kecil sama dengan 2? Karena kalau deltanya besar dari 2 udah melebihi dari himpunan itu. Oke, kalau soal yang ini, himpunan kita 37, C-nya 3. Oke, C-nya 3. C-nya di titik ini itu sendiri ya, di sini. C-nya ini. Berarti jaraknya berapa ini dari sini ke sini? Jaraknya 4 gitu ya. Jaraknya 4, ini juga 4. Oke. Maka dari itu kenapa di sini deltanya kecil sama dengan 4 ya, atau deltanya besar dari 4 gitu. Tahu kan ya alasan deltanya tadi 2, ini deltanya 4. Kita lihat jarak C-nya ke ujung intervalnya, ujung himpunan himpunan asalnya gitu. Oke. Nah, di sini irisannya, kalau kita iriskan lingkungan 3 min delta dan 3 plus delta dengan irisan P, yaitu 37. P di sini 37, maka jawabannya adalah 3 min delta, 3 plus delta. Coba koreksi kira-kira ini salah apa benar? Kita coba lihat, kita coba gambarkan dulu. Ini 37. Sekarang deltanya kecil sama dengan 4. Berarti kalau deltanya kecil sama dengan 4, daerah lingkungannya ini sama daerah lingkungannya ini. Irisannya apa? Irisan himpunan tutup 37 dengan yang kuning apa seharusnya jawaban irisannya? Himpunan tutup 3 sampai 7. Oke. Hmm, sudah sedikit benar. Sedikit benar jawabannya. 3 masuk kan? Himpunan tutup 3 sampai ini, yang kuning ini sampai nggak ke 7? Tidak. Tidak ya? Oke, tidak. Sehingga ini seharusnya 3 plus delta ya nggak? Irisannya itu nggak? 3 sampai 3 plus delta. Ya, Bu, ya, Bu. Oke, karena 3 plus delta itu nggak sama dengan 7 ya. Oke, terus. Itu seharusnya ya. Berarti ini salah ya. Terus, kalau yang kedua,
Yang kedua kita punya 37. Terus lingkungannya itu besar dari 4. Berarti lingkungannya itu pasti ya melebihi ya ke sini ya. Yang jelas melebihi dari 7. Melebihi dari 7. Maka irisannya adalah, kalau deltanya besar dari 4, maka lingkungannya melebihi dari 7. Irisannya adalah Interval tertutup 3 sampai 7. interval tertutup 3 dan 7. Oke, sekarang kita mau buktikan ada dua interval, yaitu delta kecil sama dengan 4 dan delta besar dari 4. Yang pertama, ini untuk delta kecil sama dengan 4, ini untuk delta besar dari 4. Yang pertama kita ingin mengambil X kan, tadi satu nilai X saja kan. Ingat yang kita ambil tuh satu nilai X saja, makanya di sini kalimatnya terdapat, bukan setiap nilai X. Terdapat X untuk interval delta kecil sama dengan 4. Terdapat X sama dengan 3 plus delta per 2. Benar nggak? Terdapat 3 ditambah delta per 2 di sini. Iya, Bu. Benar ya? Oke. Di sini kita anggap 3 plus delta per 2. Oke. Yang mana ini merupakan anggota himpunan. Anggota himpunan. Benar, anggota himpunan. Anggota lingkungan juga. Benar? Iya, Bu. Anggota himpunan, anggota lingkungan. Yang mana 3 plus delta per 2 juga tidak sama dengan 3. Oke, intinya kita menunjukkan itu aja. Dia merupakan anggota lingkungan, anggota himpunan, dan X itu tidak sama dengan 3. Kemudian untuk delta besar dari 4. Ya, untuk besar dari 4 terserah kalian mau ambil X sama dengan berapa, kan itu yang tadi Bu bilang. X sama dengan berapa yang mau diambil? X sama dengan 7 boleh. X sama dengan 6 boleh nggak? Boleh. X sama dengan 5 boleh? Boleh. Boleh ya, nggak harus 7 ya. Boleh kalian ambil contoh yang lain. Misalkan di sini kalian ambil juga delta per 3 boleh juga. Delta per 3, delta per 4 itu boleh. Kan kita ingin menunjukkan satu saja nilai X. Nah, untuk delta besar dari 4, maka terdapat X sama dengan 7. Yang mana X sama dengan 7 anggota himpunan. X sama dengan 7 juga anggota lingkungan. Dan X tidak sama dengan 3. Terbukti ya? Sehingga berdasarkan A dan B, maka kita bisa katakan bahwa lingkungan delta dari 3 diiriskan dengan himpunan P tanpa 3 itu tidak sama dengan himpunan kosong. Sehingga C sama dengan 3 itu merupakan titik klaster dari P. Paham untuk I titik 2? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya C besar dari 7. C besar dari 7 titik klaster tidak? Kira-kira C besar dari 7 titik klaster apa tidak? Tidak. Oke, kalian harus memutuskan itu dulu ya. Memutuskan apakah ini titik klaster apa tidak. Kalau misalkan tidak, ya buktikan gitu ya. Kalau bukti bahwa dia bukan titik klaster, berarti terdapat delta besar dari 0. Kita tunjukkan saja satu delta gitu. Misalkan delta sama dengan berapa gitu. Kalau kalian memutuskan bahwa oh ini bukan titik klaster, berarti tunjukkan saja terdapat satu delta gitu ya. Nah, C besar dari 7 kita klaim bukan merupakan titik klaster, sehingga hal ini dikarenakan apa? Hal ini dikarenakan terdapat C delta C delta sama dengan C kurang 7. Terdapat delta sama dengan C kurang 7, yang mana kalau delta sama dengan C kurang 7, kita coba gambarkan dulu. Di sini 7. Oke, berarti ini ya. Ini C besar dari 7. Terdapat delta. Misalkan di sini ada C.
jarak ini ke sini, jarak C ke 7 itu adalah C kurang 7. Gitu. Terdapat delta C kurang 7, sehingga irisan dari lingkungan C, kita anggap lingkungannya ini, irisan dari lingkungan delta dari C diiriskan dengan A, tanpa C itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena sorry ini bukan A, tapi P ya. Karena himpunan P itu tadi 37, himpunan tutup, sedangkan lingkungan delta dari C itu adalah himpunan buka. Sehingga kalau kita lihat secara grafisnya, irisannya itu 0 atau tidak ada irisannya. Sehingga dia merupakan himpunan kosong itu irisannya. Gitu ya. Lanjut, C sama dengan 7. Oke, C sama dengan 7 adalah titik cluster. Berarti kita akan buktikan bahwa kita ambil sebarang delta besar dari 0. Sehingga lingkungannya itu adalah C min delta, C plus delta. Kita mau iriskan dengan P. Kita coba gambarkan lagi. Oh, di sini saja. Irisan dari C min delta, C plus delta dengan P. Ini 3, ini 7. C sama dengan 7. Oke, di sini C-nya. Terus terdapat delta besar dari 0. Berarti kita anggap deltanya sebesar ini. Ini lingkungannya. Ini 7 min delta, ini 7 plus delta. Oke, deltanya itu sampai 4 lagi. Kenapa delta kecil sama dengan 4? Karena jarak dari 7 ke 3 itu adalah 4 gitu. Nah, irisan himpunan P dengan lingkungan 7 min delta, 7 plus delta, ketika deltanya kecil sama dengan 4 adalah 7 min delta sampai 7. Benar ya irisannya ya? Irisannya adalah ini. Sedangkan kalau deltanya besar dari 4, maka irisannya himpunan tutup 3, 7. Kita ingin membuktikan untuk delta kecil sama dengan 4, kita ambil nilai X, yang mana 7 kurang delta per 2 saja, gitu ya. 7 kurang delta per 2. Bu, kenapa tidak 7 tambah delta per 2? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tidak 7 ditambah delta per 2? Kenapa? Kenapa harus 7 min delta per 2? Karena 7 tambah delta per 2 tidak masuk irisan. Ya, Bu. Karena 7, iya benar. Benar juga, betul. 7 plus delta per 2 tidak masuk dalam ya irisannya atau lingkungan ini ya. Oke, 7 min delta sampai 7. Oke. Sehingga kita ambil 7 min delta per 2. Betul. Yang mana 7 min delta per 2 masuk lingkungan delta, juga masuk himpunan P, dan X tidak sama dengan 7. Lanjut, untuk delta besar dari 4, kita ambil X sama dengan 3. X sama dengan 4 juga boleh. X sama dengan 5 juga boleh. Yang jelas dia masuk dalam lingkungannya dan masuk dalam himpunannya. Berarti kita ambil X sama dengan 3. X sama dengan 3 merupakan lingkungan dari delta, merupakan anggota dari P dan tidak sama dengan 7. Berdasarkan A dan B, karena irisannya bukan himpunan kosong, maka C sama dengan 7 merupakan titik limit dari P. Sorry, ini titik cluster ya, sama saja. Titik limit, titik cluster itu sama saja. Oke, next.
untuk C-nya di antara 3 dan 7. Untuk C-nya di antara 3 dan 7, nanti silakan kalian baca. Yang mana sudah jelas bahwa dia memang merupakan titik klaster. Jadi benar tadi ya, bahwa titik klaster dari himpunan P37 itu adalah 37 juga titik klasternya. 3 dan 7 masuk. Maka terbukti bahwa semua titik klaster dari himpunan P37 adalah himpunan tertutup 3 sampai 7. Nah, itu mengenai titik klaster. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Oke, sebentar ya. Sebentar. Kalau tidak ada, kita lanjut ke teorema selanjutnya. Teorema 1.2. Teoremanya apa? Suatu bilangan C adalah titik klaster dari A jika dan hanya jika terdapat suatu barisan AN di A sehingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C. Kalau melihat teoremanya, paham nggak yang dimaksud dengan teoremanya? Terdapat titik klaster C sehingga terdapat barisan, kok ada barisan gitu ya? Misalkan kita punya himpunan ini. Arti dari barisan ini adalah, oke, diperhatikan ya, arti dari barisan ini, misalkan ini adalah titik klaster, terus himpunan A-nya kita anggap yang ungu ini, kita anggap ya, himpunan A-nya adalah yang ungu. Kalau kita ambil lingkungan, oke, kalau kita ambil lingkungan yang sebesar ini, pasti ada X elemen A yang mana X tidak sama dengan C kan? Ada nggak X elemen A yang X tidak sama dengan C kalau lingkungan yang biru? Ada kan? Kita anggaplah ini, misalkan ini A1. Kalau kita perkecil lagi lingkungannya, misalkan lingkungannya yang ini. Terdapat nggak X elemen himpunan A juga? Ada boleh. Berarti ini kita anggap A2. Kita perkecil lagi. Di sini. Terdapat juga ya. Kita anggap di sini ini adalah A3. Jadi ini semakin diperkecil, ya pasti terdapat X elemen himpunan itu. Kenapa? Ya sudah jelas karena dia adalah titik klaster gitu. Berarti pasti setidaknya ada satu X elemen A. Nah, kita perkecil lagi. Oh, ada. Ini adalah A4. Nah, ini yang dimaksud dengan barisan. Ada suatu barisan AN yang mana itu isinya adalah A1, A2, A3 sampai dengan AN gitu ya. Yang mana barisan ini menuju apa? Barisan ini menuju apa nilainya? Menuju ke? Menuju ke C. Menuju ke C. Sehingga limitnya, udah belajar barisan kan? Sehingga limit dari barisan ini adalah C. Iya kan? Karena dia menuju ke C. Dan AN itu tidak sama dengan C. Begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan barisannya ya. Terdapat suatu barisan AN, apa sih yang dimaksud gitu dengan barisan AN itu? Artinya itu terdapat titik-titik A1, kita perkecil lagi lingkungannya terdapat titik A2, diperkecil lagi terdapat titik A3 sampai dengan AN, yang mana dia nanti menuju ke C. Oke. Nah, ini buktinya. Paham ya yang dimaksud dengan AN-nya di sini ya? Ini bukti dari kanan.
Berarti kalau bukti ke kanan, terdapat C elemen bilangan real, yang mana merupakan titik klaster dari A. Sehingga kalau dia titik klaster berarti ada lingkungan, iya nggak? Kalau dia titik klaster terdapat suatu lingkungan, benar? Ya, Bu. Oke, terdapat delta besar dari nol sehingga terdapat lingkungan nih, yaitu C min delta, C plus delta. Deltanya kita ambil berapa? Deltanya kita ambil 1/n, gitu. Kenapa harus 1/n deltanya? Kenapa harus 1/n deltanya? Kenapa harus 1/n? Karena misalkan lah ini deltanya kita ambil 1. Yang biru ini tadi 1 ya. Kalau yang biru muda ini kita ambil deltanya 1/2 gitu. Yang oranye ini kita ambil deltanya 1/3. Terus yang marun ini kita ambil 1/4 dan seterusnya. Berarti kan deltanya ini 1, 1/2, 1/3, 1/4. Itu merupakan barisan 1/n, ya enggak? Ya, Bu. Nah, maka dari itu kenapa deltanya 1/n ya? Itu alasannya ya. Terdapat delta sama dengan 1/n. Karena dia titik klaster, maka terdapat delta besar dari 0, yang mana di sini deltanya kita ambil 1/n. Sehingga eh, lingkungan 1/n dari C, sehingga lingkungan 1/n dari C itu memuat paling sedikit 1 titik AN di A yang berjarak dari C. Nah, itu baru kita punya, belum kita buktikan. Itu yang diketahui kalau bukti dari kiri ke kanan. Karena C titik klaster, maka terdapat delta besar dari 0, yang mana deltanya 1/n, sehingga terdapat suatu lingkungan, berarti lingkungan kita ini. Lingkungan kita C kurang 1/n, C plus 1/n. Karena deltanya kan kita sudah ambil ya. Deltanya kita ambil sama dengan 1/n. Lingkungannya ini, yang mana ini memuat paling sedikit 1 AN, titik AN. Sehingga kita punya, tadi lingkungan ini adalah C min 1/n, C plus 1/n. Ibu bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini gimana cara menuliskannya kalau kita dalam notasi seperti ini? Oh, salah. Salah, salah, salah. X min C ya. Sorry. X min C. Lingkungan C min 1/n sampai C plus 1/n itu kita bisa tuliskan dalam notasi lain, yaitu nilai mutlak dari X min C kecil dari 1/n. Yang mana ini apa kalau di limit barisan ini? Kalau kita bisa buktikan X kurang C kecil dari 1/n, ini menandakan apa kalau di limit barisan? Limitnya sama dengan apa? Limitnya sama dengan C. Iya. Di sini X-nya AN ya, dia ini. Oke, kita anggap X ini adalah AN. Kalau kita bisa menunjukkan seperti ini di limit, maka limit dari AN sama dengan C. Gitu ya. Limit dari AN sama dengan C. Nah, maka terbukti bahwa terdapat limit AN sama dengan C. Oke, itu bukti ke kanan. Bukti dari kanan ke kiri. Berarti kalau dari kanan ke kiri yang kita punya adalah terdapat barisan di A selain C ya, selain C, karena AN tidak sama dengan C. Terdapat barisan AN di A dengan nilai limitnya sama dengan C. Ini yang kita punya. Berarti kalau di limit terdapat barisan AN sama dengan C, apa yang kita punya kalau di limit AN sama dengan C? Terdapat delta besar dari 0. Ya, untuk setiap delta besar dari 0, terdapat K elemen N, sedemikian hingga N besar sama dengan K, maka
AN kurang C kecil dari delta, atau AN itu elemen lingkungan delta dari C. Ini kan kalau kita punya limit, dia terbukti bahwa limit AN sama dengan C, itu artinya terdapat delta besar dari 0. Untuk setiap delta besar dari 0 terdapat K, sehingga N besar dari K, mutlak AN kurang C kecil dari delta, atau AN itu elemen anggota lingkungan C dari lingkungan delta dari C. Nah, ini artinya apa? Kalau AN itu anggota lingkungan delta dari C, maka dia bisa kita tunjukkan bahwa terdapat titik klaster, ya enggak? Kalau terdapat suatu anggota, yaitu AN, anggota lingkungan, maka maka C ini adalah titik klaster. Di sini C ya titik klasternya, maka di sini C ini adalah titik klaster. Kenapa tadi setidaknya terdapat satu anggota A yang mana eh, dia juga merupakan anggota lingkungan dan AN tidak sama dengan C. AN elemen A, AN anggota dari lingkungan delta dari C, dan AN tidak sama dengan C. Kita tunjukkan terdapat ini, maka C adalah titik klaster. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanya mengenai teorema ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh. Ini contohnya ada di buku Bartel juga ya. Jadi silakan dibaca juga bukunya ya. Untuk suatu interval buka, kita anggap intervalnya ini notasinya A1. Setiap titik dari interval tertutup 01 adalah titik klaster dari A1. Benar nggak titik klaster dari A1, yaitu 01, itu adalah titik klasternya himpunan tutup 01. Benar? Kira-kira benar? Kira-kira 01-nya masuk nggak titik klaster? Masuk, Himpunan Bu. buka 01, titik klasternya himpunan tutup 01. Masuk apa tidak 0 dan 1-nya? Ayo, kira-kira masuk apa tidak 0 dan 1? Masuk, Bu. Masuk ya. Kenapa? Misalkan kita ambillah eh, yang satu dulu. Kalau yang satu adalah titik klaster, kita bisa buat lingkungan sekecil apapun yang mana terdapat satu nilai X yang merupakan anggota himpunan A1. Iya kan? Walaupun satu ini bukan anggota dari A1, tapi dia merupakan titik klaster satu ini. Kenapa? Karena kita bisa buat lingkungan sekecil apapun, mau deltanya sekecil apapun di sini, terdapat nilai X yang merupakan anggota dari himpunan A1. Berarti benar ya, em, titik klaster dari himpunan buka 01 itu adalah himpunan tertutup 01. Oke. Suatu himpunan berhingga tidak memiliki titik klaster. Benar apa salah? Himpunan berhingga tidak memiliki titik klaster? Himpunan berhingga. Himpunan berhingga ini di sini adalah himpunan bilangan asli ya. Kira-kira himpunan bilangan asli yang berhingga memiliki titik klaster apa tidak? Punya. Punya. Kira-kira berapa? Kalau misalkan, ini Ibu misalkan ya, himpunannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 aja lah. 1 sampai 6 itu titik klasternya berapa?
Himpunan berhingga kita ambil contoh aja. 1 sampai 6 titik klasternya itu sama dengan 2 tidak ada. sampai 5. 3 sampai 5 titik klasternya tidak ada. Kenapa? Ini bilangan asli ya. Berarti kan himpunannya ini kan? Ya enggak? Kalau kita ambil lingkungan lah, misalkan kita ambil lingkungan, oh, kita beranggapan bahwa titik klasternya 5. Kalau kita ambil lingkungan ini, ambil aja delta setengah, kita ambil delta setengah lah. Berarti ini 4 ditambah, sorry, 4 ditambah setengah. Kalau yang ini 5 ditambah setengah. Ada nggak anggota X selain 5 di lingkungan ini? Tidak, Bu. Berarti suatu himpunan berhingga itu tidak memiliki titik klaster. Karena mau ngambil lingkungan sekecil apapun, selain titik itu, tidak ada anggota X yang lain. Gitu ya. Gitu ya, maka dia tidak memiliki titik klaster. Ingat ya, titik klaster itu untuk setiap delta besar dari 0. Bu, kalau saya ambil deltanya 2, ada. Ya memang ada. Kalau misalkan kita beranggapan titik klasternya itu adalah 3. Kita ambil deltanya 2, berarti ini. Ini lingkungannya yang kuning kan? Oh ada Bu, anggota himpunannya yaitu 2, 4. Ya memang ada kalau deltanya 2. Tapi kalau deltanya sudah setengah, tidak ada kan anggota himpunannya kan? Tidak ada nilai X yang merupakan anggota himpunan itu yang mana X tidak sama dengan A. Maka dari itu kenapa semua himpunan berhingga tidak memiliki titik klaster? Ini salah typo ya. Bu, izin tanya, Bu. Mm-mm. Kalau himpunannya itu bilangan real, itu gimana, Bu? Iya, kalau himpunan bilangan real iya, dia punya. Kalau bilangan real iya, berarti kan karena sekecil apapun lingkungan kan dia ada anggota X karena bilangan real semua bilangan kan gitu ya. Mau sekecil apapun pasti ada satu nilai X yang merupakan anggota himpunan. Bilangan real kan masuklah bilangan desimalnya, iya kan? Bilangan rasionalnya gitu. Kalau bilangan real dia ini, dia punya titik klaster. Tapi titik klasternya dari berapa sampai berapa? Bilangan real, tak hingga ya? Berhingga apa tidak? Yang bilangan real yang berhingga, Bu. Oke ya, kalau berhingga punya. Contohnya yang tadi, yang kita contoh yang A ini kan bilangan real berhingga, ya nggak? Ya, Bu. Oke, yang C. Himpunan tak hingga N tidak memiliki titik klaster. Sama saja ya, kasusnya yang tadi. Ini kan tak hingga N, bilangan asli tak hingga juga tidak memiliki titik klaster. Yang berhingga aja tidak punya, apalagi yang tak terhingga gitu ya. Nah itu. Contoh yang D, himpunan A4 seper N hanya memiliki satu titik klaster yaitu 0. Tidak ada titik di A4 yang merupakan titik klaster dari A4. Banyak typo ya, sorry. Bagaimana kita membuktikan yang D ini? Malah titik klasternya itu 0. 0 itu masuk nggak dalam himpunan A4? 0 masuk nggak dalam himpunan A4? Ayo, Tidak. Tidak, Bu. tidak kan? Karena A4 itu 1, seperdua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Titik klasternya 0, bagaimana kalian membuktikan ini? Karena ini kan bukan bilangan, apa ya? Kalau seper N itu kan dimulai dari sini gitu ya. 1, seperdua, sepertiga, seperempat, sampai dengan seper N.
Ini itu kan tidak memiliki titik klaster selain nol. Kenapa? Karena kalau kita ambil himpunan sekecil apapun ini, dia tidak terdapat X elemen A4. Karena ini dia tuh bilangannya bilangan Kripps. Ini kan yang dimaksud dengan bilangan Kripps. Satu, setengah, sepertiga, seperempat, begitu. Oke, maka dia tidak ada titik klaster di antara A4. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya seperti ini. Oke, kita ingin membuktikan bahwa dia tidak ada titik klaster ya di A4 ya, selain 0 ya. Selain 0. Berarti em, kita ambil delta. Terdapat delta besar dari 0. Nah, pemilihan deltanya ini kadang yang bingung ambil berapa ya deltanya gitu. Terdapat delta besar dari 0, di mana delta itu sama dengan berapa? Di sini Ibu ambil deltanya sama dengan setengah. Setengah dari seper N dikurang seper N tambah satu. Kita kan himpunannya masih dalam bentuk N gitu ya, belum dalam bentuk angka. Kenapa setengah dari seper N eh, kurang seper N tambah satu? Kalau kita punya di sini seper N, berarti seper N tambah satunya di sebelah kiri, ya enggak? Iya, Bu. Setengah dari selisihnya, setengah dari selisih seper N dengan seper N tambah satu itu di sini enggak? Ya kan? Terdapat delta, yang mana delta itu setengah dari seper N dikurang seper N tambah satu. Kenapa deltanya dalam bentuk N? Karena himpunan kita juga dalam notasi N, seper N gitu. Sehingga, ini kalau kita sederhanakan berapa ya? N tambah satu kurang N itu satu. 1/2 N tambah 2. Iya. 1 per 2 N, N tambah satu gini kan? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, sehingga terdapat delta yang sama dengan 1/2 N dikali N tambah satu. Sedemikian hingga terdapat lingkungan delta dari seper N, C-nya itu seper N. Kan kita nggak tahu N-nya bisa jadi 1, 2, 3 gitu. Kan di sini kita beranggapan bahwa tidak terdapat titik klaster dari seper N. Mau berapapun N-nya dari seper N. Diiris dengan A4 selain seper N. Titik klasternya ini kita beranggapan C-nya seper N ya. Yang mana ini menjadi apa lingkungannya? Lingkungan delta dari seper N. Gimana cara nulisnya? Seper N dikurang delta, iya kan? Salah. Seper N dikurang delta. Seper N ditambah delta gini kan lingkungannya dari lingkungan delta dari seper N. Diiris A4 itu adalah A4 aja dulu tulis. Oke. Kita masukin deltanya. Deltanya sama dengan ini. Deltanya sama dengan seper N dikurang 1/2 N, N tambah satu seper N ditambah 1/2 N plus satu. Mau kita iris dengan A4 selain seper N. Berapa seper N dikurang 1/2 N, N plus satu coba dicoret-coret. Seper N dikurang 1/2 N, N plus satu.
Sekalian 1/n ditambah 1/2n dikali n plus 1. Sekalian dicari hasilnya. Temu? Ya, Bu. Berapa? 1/n dikurang 1/2n kali n plus 1 sama dengan 2n kuadrat plus n per 2n kuadrat kali n plus 1. Oke. Sama-sama dibagi n, jadinya 2n plus 1 per... Sudah benar tadi, tapi coret aja n-nya 1, bisa nggak? Oh iya bisa, Bu. Hmm. Oke, ini hasil jumlahnya juga 2n plus 3 per 2n dikali n plus 1. Oke. Kita mau iriskan dengan A4. A4 di sini adalah 1/n ya. Selain 1/n. Oke, kita mau iriskan dengan 1/n. Nah, hasil irisannya adalah... Oke, nanti ini. Hasil irisannya, tadi kita punya ini ya. 2n plus 1 per 2n, n plus 1, koma 2n plus 3 per 2n, n plus 1. Kita mau iriskan dengan 1/n, himpunan 1/n, tetapi 1/n-nya nggak masuk. Oke. Nah, kira-kira irisannya apa nih? Di sini ada 2n plus 1 per 2n, n plus 1, 2n plus 3 per 2n, n plus 1. Di antara ini, di antara himpunan ini, terdapat 2n plus 2, ya enggak? Ya, Bu. Yang mana ini kalau kita sederhanakan, 2-nya kita keluarin, coret, 2-nya dicoret, terdapat 1/n di antara mereka ya. Kita mau iriskan himpunan ini dengan himpunan 1/n. Irisannya apa? 1/n, berarti 1/n di dalam himpunan yang ini, ya enggak? 1/n itu di dalam himpunan ini. Berarti irisannya adalah 1/n. 1/n.
Iya, irisannya 1/n. Tapi kita mau kurang dengan 1/n. Berarti ini himpunan kosong. Karena irisannya 1/n, tetapi yang mau kita cari selain 1/n. Berarti irisannya himpunan Himpunan kosong. kosong. Maka dia terbukti bahwa 1/n ini tidak punya limit di 1/n. Tidak punya limit. Tidak punya titik klaster di 1/n. Dan kita akan membuktikan bahwa titik klasternya itu sama dengan berapa? Tadi? Sama dengan 0. Oke. Kita ingin membuktikan bahwa titik klasternya sama dengan 0. Maka untuk setiap delta besar dari 0, terdapat delta sama dengan. Delta sama dengan berapa kita ambil? Kita ambil saja delta sama dengan 1/n. Sedemikian hingga terdapat lingkungan 1/n dari 0 diiriskan dengan A4 tapi selain 0. Ini kan yang mau kita lihat. Yang mana lingkungan 1/n dari 0 berarti di sini min 1/n, di sini 1/n. Karena kan lebarnya 1/n ke kiri, 1/n ke kanan. Berarti himpunannya apa? Min 1/n sampai 1/n dari titik 0 ya. Diiriskan dengan 1/n selain 0. Oke. Nah, irisannya apa nih? Min 1/n sampai 1/n diiriskan dengan 1/n, itu irisannya apa? 0, Bu. 1/n itu, tunggu. 0. 0 masuk, iya benar, 0 masuk. 0 masuk, benar. 0 sampai berapa? Di sini itu, ada nggak di sini 1/n plus 1? Ada nggak? Di sini 1/n plus 2 ada nggak? Berarti irisannya apa? Dari 0 sampai? 1/n plus 1. Oke. Berarti irisannya 0. Oh, 0 itu di 0 nggak masuk. Makanya himpunan buka karena di 1/n nggak ada 0. 0 kita dari kanan ke kiri lah mungkin susah ya nuliskannya. 1/n plus 1, 1/n plus 2, 1/n plus 3, dan seterusnya gitu. Nah, ini irisannya. Irisan ini tanpa 0, berarti jawabannya ini juga ya. Kan 0 memang nggak masuk di sini. Dan seterusnya. Ini irisannya sama dengan himpunan kosong nggak? Tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa? Karena hasil irisannya adalah 1/n plus 1, 1/n plus 2, 1/n plus 3, dan seterusnya. Ini tidak sama dengan himpunan kosong, maka dia terbukti bahwa C ini adalah titik klaster. Kenapa? Karena kalau kita ambil lingkungan di 0, pasti ada lingkungan yang di daerah kanannya ini. Lingkungan di daerah kanannya ini yang bagian dari 1/n. Mau sekecil apapun. Bu, kalau deltanya berapa, sekecil apapun pasti di sebelah kanannya, bukan yang sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri kan negatif. Di sebelah kanan 0 itu pasti ada anggota dari 1/n. Mau dia 1/n plus 1, 1/n plus 2, 1/n plus 3, sampai seterusnya. Paham? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Begitu ya kalau membuktikan ya. Membuktikan titik klaster dan membuktikan dia bukan titik klaster. Ada satu ada satu contoh lagi yaitu yang E. Nanti silakan dibaca dan coba dibuktikan sendiri ya. Ada satu contoh lagi yang E ini. Tadi terlindung dengan tulisannya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya?
Kalau tidak ada, Ibu rasa mungkin cukup sampai di sini untuk hari ini dan Ibu akan absen dulu. Hmm.